Bahas suka duka membeli rumah bersama Almira Bastari dari Home Sweet Loan. Kita bahas di video kali ini. Oke, hai guys, kembali lagi ke podcast Samuel dan Claudia. Hari ini Claudianya lagi nemenin Hana roller skate dan gue ditemani oleh bintang tamu yang keren banget, Ibu Almira Bastari. Rame banget. Ramai banget, ada 2.000 orang di sini. Yang bukunya Home Sweet Loan ini gue ada bukunya, gue termasuk bangga ya karena dapat cetakan pertama. Oh iya. Yang lagi banyak banget diomongin di mana-mana. Ini lagi jadi film yang lagi booming banget. Thank you banget Mir udah nyediain waktu buat datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Nah, gimana rasanya Mir melihat novel lu hidup di layar lebar? Rasanya terharu, sedih karena filmnya bagus banget. Kayak kalau misalnya bersyukur tuh underrated, seneng tuh underrated, sedih karena saking bagusnya jadi kayak sedih sendiri. Wah, akhirnya terjadi juga yang seperti ini sebagai keajaiban. Terharu ya. Apakah ini film pertama? Enggak ya? Nggak, ini film kedua. Ini film kedua. Oke. Jadi gue mau ngobrol-ngobrol hari ini sesama sebagai penulis juga. Jadi senang banget tadi sebelum recording banyak ngobrol-ngobrol offline juga sama Almira nanya-nanya soal dunia tulis-menulis. Akan bahas soal filmnya juga, akan bahas soal bukunya dan juga apakah yang gue penasaran seberapa banyak dari Kaluna adalah diri lu gitu. Mungkin itu yang akan gue tanyakan juga hari ini. Jadi stay tune dan nonton terus. Nah, mungkin sekarang orang taunya Almira Bastari adalah novelis gitu kan. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu bahwa lu adalah seorang anak kantoran juga. Lu seorang pekerja kantoran juga. Nah, gimana sih awalnya ide buat Home Sweet Loan muncul sementara lu lagi ya pasti berkutat dengan kerjaan kantoran, revisi-revisi kerjaan dan segala macam. Ide dan bagi waktunya Mir gimana? Sebenarnya justru idenya Home Sweet Loan itu datang karena kerjaan. Jadi kan kalau misalnya analis di tempat gue itu pagi-pagi bukanya Bloomberg, Wall Street Journal gitu. Pas banget lagi buka Bloomberg tuh artikelnya orang-orang muda di Hong Kong yang kerja di perusahaan bagus gitu perlu 25 tahun untuk KPR buat nyicil apartemen ukuran 13 meter persegi. Wow. Dan saking gak cukupnya barang-barang mereka untuk masuk di situ, jadi mereka beli, terus barang-barang mereka sendiri ditaruh di rumah orang tua. Jadi buat tidur doang gitu ya? Iya, buat tidur doang kan? 18 meter persegi tadi. 13. Jadi okay. cuma 3 kali 4-an gitu ya, udah termasuk kamar mandi di dalamnya. Wow. Nah itu kan kecil banget. Dan dari situ gue mikir gitu kan, sebenarnya apartemen di Indonesia yang non premium itu juga ukurannya kecil-kecil kan sekarang. Kayak kalau Buka mau pintu langsung tempat tidur kan biasanya. buka pintu langsung serumah kayaknya langsung Iya. langsung satu apartemen itu kelihatan. Nah, Iya. makin kesini gue ngerasa apakah kiblat apartemen Jakarta itu ke Hong Kong apa gimana gitu ya, loh. udah tulis di novel. Jadi akhirnya mulai riset lebih jauh dan kenyataannya orang Indonesia juga nggak jauh dari itu kok nasib ngenesnya. Cuma bedanya mungkin karena tanah kita lebih banyak jadi masih ada orang yang bisa beli rumah gitu. Tapi pada kenyataannya kita mau kerja yang mungkin dilihat orang tuh udah bagus banget, udah mapan, giliran mau beli rumah itu tetap kayak sesuatu yang tidak terjangkau. Nah dari situ mau bikin novel soal hal kayak gini gitu, bahwa middle class juga punya struggle yang luar biasa besar, apalagi yang di bawahnya middle class gitu kan. Ya bagi waktunya sih sebenarnya karena dulu adalah jomblo. Jadi selalu ada waktu gitu, jadi Sabtu Minggu lah dipakai buat nulis novel. Kebetulan juga pas itu kayaknya lagi pandemi. Oke. Lagi pandemi, nggak ada kerjaan, maksudnya nggak ada kerjaan Sabtu Minggu tuh bener-bener nggak bisa kemana-mana. Betul. Tapi akhirnya stuck justru, nggak bisa nulis. Karena kan biasanya gue tuh bukan tipikal orang yang introvert, senangnya nulis tuh sepi. Harusnya gue tuh nulisnya tuh sukanya rame, berantakan gitu. Jadi malah nggak bisa nulis pas nulis Home Sweet Loan ini karena susah nulisnya. Kayak gue mau ngomongin gaji tapi gue nggak mau nge-reveal gaji karena takut di debat orang kayak gue lebih menderita kok, apaan sih gaji segitu udah gede gitu. Padahal yang mau gue potret ini adalah middle class gitu, yang mana itu struggle yang real juga gitu. Nah
terus mau ngomongin uang tuh masukin ke sini itu susah banget karena gue mencoba untuk kalau bisa angkanya yang masuk seminim mungkin gitu. Oke. Jadi akhirnya sempet desperate, putus asa, akhirnya belajar meditasi. Oke. Selesai berapa ya, hampir 2 bulan meditasi baru bisa menamatkan Home Sweet Loan itu. Oke. Jadi kalau bagi waktunya sih ya kebetulan Sabtu Minggu aja sih nulisnya. Cuma the story behind finishing or completing nulis novelnya itu yang menurut gue lebih kayak capek. Karena agak beda dibandingin novel-novel sebelumnya. Oke. Apakah selalu begitu? Tadi lu mention kan dari lu dapat assignment untuk mungkin bikin satu report ya, analisis tentang rumah, lu baca tentang Hong Kong. Apakah selalu begitu untuk novel-novel yang sebelumnya atau sumber inspirasi sebenarnya bisa datang dari mana aja? Sumber inspirasi datang dari mana aja? Enggak sih, itu adalah bacaan pagi gue, bukan tugas kantor. Oke, bacaan pagi. Bacaan pagi gue sebagai analis tuh buka Bloomberg, Wall Street Journal dan lain-lain gitu. Itu bacaan pagi aja. Nah kebetulan itu menginspirasi. Kalau ide-ide yang sebelumnya sih nggak kayak gitu, tapi namanya ide datang dari mana aja tuh contohnya kayak tadi. Kalau Home Sweet Loan gue rasa sih itu juga isu penting, soalnya gue juga sendiri dulu pengen beli rumah, tapi kok kayaknya nggak kebeli-kebeli ya. Kayak hari ini punya misalnya 100 juta, harga rumah tuh 300 juta. Kejar-kejaran ya, Bo? Iya, tahun depan gue punya nih 300 juta, tapi harga rumahnya 600 juta gitu. Jadi kayak nggak kebeli gitu rumahnya. Nah menurut gue orang-orang juga punya masalah yang sama kayak gue, nggak kebeli rumahnya. Nah dari situ gue ngerasa ini tuh penting loh gitu. Dan semakin kesini juga yang gue rasain adalah kan orang memandangnya kalau di kita culture-nya nikah tuh nikah aja gitu, rezeki akan datang. Padahal sebenarnya rezeki itu datang tapi dari anggota keluarga kita, ya kan? Dari orang tua kita lah, atau mungkin dari saudara kita yang udah mapan disuruh subsidi ke kita, mungkin yang belum mapan kita, kata Samuel. Enggak. Intinya menurut gue ngerasa wah ini juga penting nih untuk dibahas, karena di Indonesia tuh menurut gue budayanya anak kalau udah nikah tinggal sama orang tua tuh sesuatu yang biasa. Biasa, betul. Tidak ada yang salah dari itu. Betul. Sampai ketika orang tua yang ngerasa kok biasanya pengeluarannya 10, setelah anaknya tinggal di situ kok jadi 30 ya? Dari mana nih datangnya? Padahal anaknya mungkin bayar gitu bulanan, tapi anaknya bayar cuma 3 gitu kan. Jadi menurut gue konsep tinggal bareng ini tuh co-living, families to families tuh kayaknya orang tua belum nyadar kalau mereka tuh subsidi segalanya. Dari mulai ruang sampai keuangan. Karena pasti ada itu yang namanya nombok-nombok nombokin anak. Makanya kalau di novelnya kan sebenarnya kenapa kalau di film kan kulkas 3, rice cooker 3 gitu, tapi kan nggak diceritain. Jadi awalnya kalau di novel orang tuanya ini nyadarin bahwa uang mereka tuh kepake terus, karena yang namanya kulkas kalau satu boleh diambil semuanya gitu, sehingga akhirnya untuk merapikan manajemen keuangan keluarga-keluarga ini akhirnya kulkasnya 3. Kebetulan itu juga inspired by real story dari temen-temen gue yang udah nikah terus tinggal sama orang tuanya. Nah dari follower gue kemarin kan gue share di IG gitu, ini teman-teman gue mau ketemu Almira Bestari, ada yang mau nitip pertanyaan nggak? Tadi lu mention soal kulkas dan getting inspired by reality gitu kan, lu dari cerita teman-teman segala macam. Mereka tuh amazed sama cara lu nulis, kok bisa dapat banget lu bikin satu situasi atau skenario yang tuh relate banget sama dunia nyata gitu. Lu secara sadar mencari inspirasi atau memang tipenya yang kayak kemana-mana bawa notes gitu mungkin atau apa? Ya bentar-bentar gue inspired, gue nulis dulu gitu. Gue ini buat ide buat di novel gue atau gimana gitu. How do you collect ideas? Sebenarnya sebelum gue hamil dan punya anak, gue punya otak yang luar dulu, yang lumayan encer. Lumayan encer. Jadi misalnya lo pernah cerita sama gue nih 5 tahun lalu. Gue tinggal nih sama orang tua gue, terus kita tuh jadi messed up keuangannya, akhirnya gue beli kulkas sendiri gitu. Terus 5 tahun kemudian gue baru mau bikin novel ini nih gitu. Ini real story-nya ya. Terus gue inget, kemarin 5 tahun lalu tuh ada tahu si Samuel cerita sama gue. Ntar gue nelfon lo lagi. Konfirmasi? Iya, bukan konfirmasi sih, cerita lebih jauh. Kayak selain itu apa aja sih masalahnya kalau tinggal di rumah orang tua gitu. Jadi not necessarily gue mau nulis novel terus gue baru kayak
nyari-nyari orang ya enggak. Kadang gue tuh udah punya idenya, tapi gue kayak recall beberapa tahun lalu gue sama siapa aja, baru gue panggilin orangnya. Oke. Jadi hati-hati jadi temannya Almira ya. Kamu suatu hari bisa muncul di novel berikutnya. Iya, tapi gue ngomong sih sama teman-teman gue lagi bikin novel tentang ini nih gitu. Gimana sih sebenarnya tinggal di rumah orang tua? Kebetulan kakak dan adik gue juga tinggal di rumah orang tua gue. Gue yang paling terakhir nikah kan gitu. Jadi gue juga ngerasa kalau nyokap gue malah dibedain lantai. Dibedain lantai, dibedain banyak deh gitu. Buat jadi rapih nih kita kehidupan berkeluarganya gitu. Tapi kebetulan kalau gue sih kebagian yang bebersihnya terus. Jadi apakah gue Kaluna? Ya tapi kalau gue emang hobi. Oke. Jadi nggak tertekan seperti Kaluna gitu ya? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Oke. Gitu. Oke, kita masuk segmen 2. Tapi kalau sekarang lo nggak usah khawatir, gue begitu orang cerita, gue langsung nguap. Karena mom brain. Oke. Otak gue udah kurang nutrisi kayaknya. Udah berubah settingannya ya. Sekarang prioritasnya bukan novel tapi bayi kecil di rumah. Oke, kita masuk mau bahas filmnya. Jadi Home Sweet Loan saat ini udah tembus berapa? 1 juta penonton ya? 1.200.000. 1.200.000. Wah, tepuk tangan dulu penonton di studio. 2.000 orang di studio. Selamat sekali lagi. Sekarang filmnya udah jadi hits dengan proses dari nulis buku sampai diangkat ke film. Itu kalau boleh cerita sedikit, ini mungkin buat teman-teman yang penulis, saya juga penulis ya, penulis non fiksi. Gimana sih? Mungkin ini satu mimpi gitu buat kita teman-teman penulis yang pengen dong filmin dong buku gue gitu. Gimana sih journey-nya? Terus apa ya? Ya mungkin ups and downs-nya lalu bisa cerita sedikit. Sebenarnya kalau banyak yang ceritakan gimana sih caranya, apakah kita pitching ke PH atau gimana? Itu sebenarnya nggak ada. Jadi selalu kalau gue dihubunginnya via mana aja, bisa DM Instagram, bisa email, bisa tahu ada WhatsApp yang dari nggak kenal, atau bisa dari kayak misalnya dulu gue naruh cerita di Wattpad, ada yang nge-DM via Wattpad itu juga ada. Nah terus biasanya yang gue tanya adalah kenapa sih mau ngambil cerita ini gitu. Terus kebetulan kalau Chris itu mau ambil cerita Home Sweet Loan, dia bilang karena gue nangis bacanya. Chris ini produser dari Visinema. Chris adalah Christian Immanuel, adalah produser dari Visinema pas itu. Tapi kalau nggak salah waktu itu dia masih jadi head of kayak akuisisi cerita gitu lah, IP. Nah Chris tuh bilang dia nangis baca ceritanya. Ini pertama kali ada orang yang dari PH yang bilang nangis baca ceritanya. Kalau pembaca kan gue sering membaca. Gue kalau cowok baca novel gue nangis tuh ada udah dari ganjil genap tuh udah ada sebenarnya. Nah tapi kan kalau PH tuh biasanya mungkin mereka karena mencari cerita, jadi bacanya gue nggak tahu ya, mungkin lebih cepat atau lebih ringkas atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi baru ada satu orang ini yang ngomong dia nangis baca ceritanya. Dari situ gue nanya bagian mana yang nangis. Kebetulan sama lah sama pembaca gue di bagian itu. Terus ya udah, gue bilang udah silahkan aja kalau mau Home Sweet Loan ini dijadiin film. Terus genrenya menurut kalian apa gitu. Dia bilang kayak ya kalau dia lebih ngelihatnya tuh keluarga. Kan ada ya misalnya yang lain tuh misalnya ngelihatnya sebagai romance aja, kan ada romansnya. Ini tetap cerita misalnya fokus ada ke Kaluna dan Mas Hansanya misalkan ya. Atau Hansa dan Danannya gitu. Yang mana kan gue ada novel yang begitu gitu. Yang ini gue lebih mau memang ke cerita keluarga. Itu jadinya. Kalau misalnya prosesnya jadi film, kebetulan gue tipe yang ketat di awal pas mau deal sama PH-nya. Jadi misalnya ada diskusi sama beberapa PH nih, gue lebih misalnya gue nanya satu pertanyaan, jawaban mereka nih apa aja sih gitu. Jadi gue lebih ketat ngelihat di situnya. Ketika sudah mulai masuk ke proses produksi, gue nggak terlalu yang kayak ayo dong mana nih lihat draft 1. Jadi lu bukan tipe yang ini nggak sesuai nih sama Kaluna di kepala gue nih misalkan, atau ceritanya nggak sesuai nih gitu, enggak ya? Tapi gue juga mendapatkan itu. Jadi gini ceritanya, gue dulu ngisi acara gitu ya sama seseorang, terus dia bilang kayaknya lo masih belajar deh cara nulis skenario.
Terus gue mikir, skenario kan cuma 120 halaman, novel kan 1 buku. Ternyata pas gue les nulis skenario itu susah banget. Oke. Itu sesuatu yang menurut gue, wah, mohon maaf Dunia nih, lain ya? itu dunia lain gitu. Oke. Mungkin akan bisa, tapi nggak sekarang, nggak dalam 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi ketika gue tahu betapa susahnya itu, dan kalau buku kan misalnya lu baca gini ya, aduh agak, ya udahlah taruh dulu lah gitu. Tapi kan kalau film, kalau orang sampai ngerasa nguap gitu kan udah selesai, ending. Iya juga ya. It's a loss for everyone gitu. Nah, gue ngerasa juga gini, gue sebagai analis keuangan ya, gue ngerasa kan film, maksudnya movie maker itu kan investornya, ya pasti mereka juga nggak mau rugi, ya kan. Jadi gue ngelihat ya value mereka apa, apakah ngelihat novelnya sama kayak gue, dan gue percaya aja, karena pasti yang lebih nggak mau rugi tuh mereka gitu. Mereka udah invest dana, nggak cuman beli IP-nya tapi produksinya mereka harus modalin gitu kan. Iya, marketingnya semua gitu. Mereka pasti modalin, mereka juga pasti nggak mau rugi. Selama value awalnya sama, gimana sih visi misi mereka sama novel ini? Mereka mau bawa ke genre apa gitu. Terus adalah beberapa hal lain yang gue tanya, tapi lebih ke ngeliat value sih sebenarnya gitu. Ketika proses produksinya mulai ya gue dipanggil untuk cerita aja novel ini tuh apa, terus kayak gue range gajinya misalnya berapa, gitu, kayak angka-angka yang gak gue reveal ya gue reveal ke mereka, terus misalnya mobilnya menurut gue apa yang kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang mereka tanya ke gue, berapa kali ya meeting gue lupa, terus mereka buat skenario-nya, gue baca ya udah pas yang udah hampir finalnya gitu. Dan gue juga nggak banyak yang kayak gue nggak setuju nih kayak gini, gue endingnya beda ya kalau ya, sama lu belum nonton guys. Jadi maaf guys. jadi endingnya beda. Terus ada beberapa hal juga yang nggak dimasukin. Tapi karena gue juga udah belajar gitu kan, ya gue tahu sih mungkin selain durasi nggak cukup, itu juga nggak ada added value ke ceritanya. Film, gitu ya. Jadi film gitu. Begitu tahu beda ya gue biasa aja. Tapi kalau pembaca nanya, Kak beda nggak sih gitu, dari ceritanya sama nggak gitu, ya gue akan selalu jawab sama. Bukan gue nipu, tapi menurut gue karena tadi ya gue belajar cara nulis buku sama cara nulis skenario, menurut gue tuh udah sama banget. Oke. Kayak Secara esensi tuh iya, terjadilah di layar kaca gitu. Iya, di layar lebar itu udah exactly tuh bone of the story-nya itu udah ada di filmnya semua. Kalaupun mereka mau ada yang ditambahin, dikurangin atau dibedain gitu akhirnya, tapi menurut gua sama aja ujungnya gitu. Makna rumah yang di sini sama makna rumah yang di film sama, not necessarily bangunan. Oke. Terus selanjutnya, ini kan film bagus banget, maksudnya diterima dengan baik dan banyak orang ngomongin gitu ya. Menurut lu kenapa film ini bisa dapat banget hatinya penonton Indonesia? Karena menurut gue ini adalah hal yang sebenarnya gue juga nggak mau omongin kan di novelnya. Menurut gue it's all about, ada juga soal money. Uang ya, realita soal uang gitu. Realita susahnya kelas menengah Indonesia mungkin. Iya, Jakarta. susahnya kelas menengah. Sebenarnya nggak terjadi di Jakarta doang, tapi menurut gue kalau Jakarta tuh kayak jadi lebih double penderitaan orang kelas menengah. Kenapa? Karena semuanya mahal, gitu kan. Kalau di daerah sendiri juga, misalnya waktu itu gue pernah ngisi acara di Batam. By the way, kayak di Batam tuh sering sold out juga loh. Pas gue di Batam, gue ngisi acara juga mereka tuh sama ngerasa, wah kita juga susah kok beli rumah. Ya gajinya emang lumayan gitu, tapi harga rumah kita mandangnya juga masih murah di Batam kalau orang Jakarta. Tapi kan gaji mereka juga nggak sampai kayak orang Jakarta. Iya, Jakarta. Jadi maksud gue kesusahannya tuh sama aja di tiap daerah. Nah, terus menurut gue orang tuh jadi ke-trigger. Kayak udah berapa hari ya trending kayak, mungkin nggak sih punya uang segitu, punya sekian ratus juta gitu. Itu orang tuh ke-trigger banget menurut gue karena emotional attachment ke uang. Maksudnya kan kayak mungkin kita pernah hilaf sama uang kita, terus kayak kita mencoba menjustifikasi itu, nggak boros kok gitu. Jadi orang tuh ke-trigger, nggak mungkin Kaluna tuh bisa hidup dengan uang segitu. Gitu. Itu di plan nggak pas produksi angka itu kalian?
Sejujurnya gini, kalau di novel gajinya lebih gede dikit tapi tabungannya juga lebih gede. Oke. Jadi di film gajinya diturunin dikit tapi tabungannya juga diturunin banyak. Oke. Jadi menurut gue balance lah semuanya. Kalau menurut gue itu nggak disengaja, emang storynya kayak gitu. Kalau film kan harus ada visualnya. Kalau gue kan novel boleh aja belok-belok pakai narasi gitu kan. Kenapa? Karena gue juga orangnya gini, gue pengen viral tapi gue males kalau gue jadi viral. Jadi makanya di novel juga gue nggak taruh angka-angkanya. Menurut gue orang tuh gampang ke-trigger sih. Gue aja, jadi ceritanya salah satu alasan gue juga nulis novel ini adalah gue ngomong sama orang yang kerjanya tuh admin, yang gajinya jauh lah di bawah gue. Terus dia ngomong dia mau beli rumah 1 miliar cash. Kan gue kaget. Bentar. Kapan ngumpulinnya gitu? Iya. Ah, masa sih lo bisa ngumpulin 1 miliar gitu? Dari mana duit lo gitu? Pada saat itu gue gue nggak punya 1 miliar. Terus gue kayak masa sih? Terus dia ngasih hitungan ke gue gitu kan? Wow. Masuk masuk angkanya masuk. Gue hari itu gue kayak abis kesamber apa gitu ya, gue termenung di laptop, takut banget gue mau ngerekap pendapatan diri gue sendiri. Gue takut banget gue. Pas gue rekap, gue tuh udah punya harusnya lebih dari itu, jauh dari itu, tapi gue nggak ada. Terus kemana kah duit gue? Oh, gue kayak Ropa. Lu Mia nih berarti, Mia ya. gue danan. Gue kaget. Dari situ gue kayak oh iya ya, gue juga harus merapikan diri gue lah gitu. Gue orangnya nggak suka belanja, tapi kalau jalan-jalan gue ngerasa kayak gini, masa sih gue udah nyampe luar negeri, udah beli tiket, udah beli hotel, masa gue nggak makan di restorannya, rugi banget gitu. Kayak gitu tuh gue. Sekalian mumpung di sini numpuk deh jadinya ya. Tiba-tiba kok nggak ada uangnya. Nah menurut gue itu yang terjadi sama orang-orang. Oke. Kayak lo nge-reflect kan, gaji segitu doang, gaji gue lebih, nggak bisa gue di sini. Lo shock terapi nggak? Kayak kaget gitu. Dan yang viral juga minggu ini Excel template-nya Kaluna ya? Oh iya. Mungkin lu mau ceritain bisa didapatkan di mana Excel template-nya? Ada di akunnya Home Sweet Loan Instagram @homesweetloan, itu ada, bisa daftar di sana gitu. Jadi, dan itu bukan dari gue. Harus nonton dulu juga ya? Harus nonton dulu juga, nonton filmnya, terus isi Google Formnya, nanti di email sama Visinema. Oke, jadi kalian nggak perlu minta Excel template-nya Kosem dan Ciklau karena Excel template Kaluna lebih bagus daripada Excel template Itu sangat proper, color coded, enak dilihat ya, fontnya juga besar kecilnya jelas. Kalau gue juga nggak gitu soal Excel pas bikin film. Pas bikin novel nggak kayak gitu. Ya anyway, it's available, kalian bisa pakai kalau emang membutuhkan. Nah, di luar buku dan film, lo gimana cara ngebalance sebagai orang kreatif? I consider you a creative person. Antara sisi kreatif lo dan kerja kantoran yang mungkin nggak selalu ya the most creative work every day mungkin gitu. Cara lo ngebalance-nya gimana, dan ada nggak hal-hal yang dari dua sisi ini saling mempengaruhi? Sebenarnya kalau cara ngebalancein sekarang sih nggak balance. Sekarang sih nggak balance, yang penting kantor aja dulu. Karena gini, kalau gue mikirnya nggak semua orang beruntung punya pekerjaan yang dia suka, yang dia nikmatin, dan gue adalah salah satunya. Gue kerja karena gue ngerasa gue tanggung jawab aja sama diri gue punya tanggung jawab finansial ke diri gue. Dari dulu nyokap gue soalnya bilang, ya kalau kamu udah lulus kuliah tuh hidup tuh urusan kamu sendiri gitu. Nah gue kerja buat ngebiayain hidup gue sendiri. Terus kalau nulis tuh karena emang hobi. Jadi gue berpikir, gue tuh otak gue kayak jalan terus. Maksudnya kayak, oh mau bikin ini bagus, tema ini menginspirasi, lagi buka artikel kayaknya bagus gitu. Ya gue mengusahakan di waktu kosongnya gue yang gue bikin, dan gak harus kayak selalu komposisinya adalah 50-50 gitu. Cuma kalau kemarin-kemarin sih gue mencoba bikin deadline dengan tiap 2 tahun ngeluarin 1 novel. Oke. Wah produktif sekali. Iya, tapi kalau sekarang gue udah klaim gak akan bisa dalam 2 tahun lagi. Karena udah keluar novel yang baru. Iya. Anak bayi kecil di rumah ya. Iya, ternyata capek ya, gak ada energinya dan gak ada waktunya. Pasti, gitu pasti, sih. pasti. Kalau sekarang lebih, gue ngerasanya mungkin ini juga waktunya gue
bisa belajar lebih untuk menulis yang lebih baik. Hmm. Kalau menurut gue setiap penulis tuh punya strength. Kayak mungkin ada yang deskripsinya bagus, narasinya bagus, ada yang imajinasinya bagus. Kalau gue strengthnya menurut gue tuh di dialognya. Iya, setuju sih. Iya, mungkin gue kedepannya mau belajar ya deskripsinya lebih baik lagi gitu. Terutama cara penggambaran indera. Saya kan kalau gue mata doang, tapi kan gue belum jago tuh misalnya mendeskripsikan indera hidung, kayak lo mencium bau-bauan apa segala macam, terus bunyi-bunyian telinga gitu, kulit juga. Jadi menurut gue mau belajar itu sih, lebih kaya dalam menarasikan sesuatu. Semoga abis ini bukunya yang 1.000.000 eksemplar. Weh, amin amin amin, kita doakan ya. Doakan Namanya yang juga terbaik buat halusinasi, Amira. nggak apa-apa ya. Oke. Lo pernah gak sih kepikiran pengen full time nulis? Selalu. Oke. Selalu. Tapi gue di satu sisi gini, karena semakin ketika bukunya mungkin banyak yang menikmati, itu jadi kayak adrenalin sendiri. Wah, kayaknya mau deh bikin buku yang soal apa atau apa. Tapi gue juga takut, kan ini gue melakukannya karena cinta, karena suka gitu. Passion project lo ya, dicuri-curi waktu di tengah-tengah kesibukan Iya, kantor gitu gitu. ibaratnya. Jadi terasa indahnya karena di saat gue melakukan hal yang gue biasa-biasa aja, flat kerja kantor gitu, ini gue melakukan sesuatu yang gue passionate nih, jadi kerasa indahnya gitu. Tapi gue takutnya kalau misalnya ini full time juga, apakah nanti gue jadi ada pressure ya ketika bukunya mungkin flop atau apa, gue ngerasa aduh nyari uangnya di mana lagi nih. Kalau sekarang kan lebih bukan karena money oriented gitu. Karena lo ada main job lo dan ini on the side ya. Kalau apa ibaratnya ya, untung-untungan lah ya. Kalau laku ya syukur, kalau enggak ya udah, gue masih ada something to bounce back tuh gitu ya. Iya, kalau takutnya juga jadi pressure sih. Oke. Thank you. Kita masuk ke rapid fire round. Ini pertanyaan cepat dan seru, nggak boleh mikir, langsung menjawab ya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Lo morning person atau night owl? Morning person. Morning person. Buku favorit selain karya sendiri? The Godfather. The Godfather, oke. Mario Puzo. Itu Mario kalau lu Puzo. baca filmnya sama novelnya, ini sampai kalimat-kalimatnya sama. Oke. The beginning of the movie kayak babak pertama deh. Babak Oke. pertama itu ada sebagian babak kedua. Endingnya doang beda. Tapi kan itu buku tentang mafia dan maksudnya kekerasan gitu. Sangat tidak Amira Bestari. Itu bagus banget. Tapi gue karena suka banget film Godfather. Oke. The Godfather. Dan menurut gue ini menginspirasi gue, dan nggak tahu ya mungkin penulis-penulis lain. Jadi kan kalau si Mario Puzo nulis buku itu dengan niat gue harus keluar dari kemiskinan, gue bisa bayar utang gitu, money oriented. Inilah tiket gue keluar dari kemiskinan. Iya, lewat gue harus jual bisa novel nulis ini buku. gitu Iya, ya. gue harus bisa nulis buku yang menyelamatkan keuangan gue, bla bla bla. Bisa. Jadi itu kayak kenapa gue harus, karena gue menyukai sesuatu gitu kan. Kalau di kita kan kayak yaudah dari sesuatu yang dari hati. Kalau dari hati gue juga mungkin kalau jadi itu money oriented bisa aja nggak sih? Hati lo kayak gue pengen kaya dari hati juga, ya kan? Oke. Semua yang dari hati akan didukung oleh semesta ya. Betul. Lanjut, apa yang lu lakuin kalau lagi buntu nulis? Tadi meditasi ya? Meditasi, tergantung sih. Kalau resign tuh nggak pernah ngerasa buntu. Ganjil genap pernah ngerasa buntu, yang makan enak aja. Home Sweet Loan meditasi. Karena bener-bener pandemi itu kan parah banget ya, nggak bisa ngeliat orang dan segala macam. Itu gue juga ngerasa apakah gue depresi gitu kan. Jadi gue meditasi. Terus kalau agensi rumah tangga, karena nggak ada privilege, waktu itu hamil gede juga, dan udah mulai sibuk yang namanya kehidupan pernikahan segala macam, jadi tidur aja. Oke. Macam-macam ya cara melepas stres dan mendobrak writer's blocknya ya. Iya. Lanjut, kopi atau teh? Kopi. Kopi. Kalau lu bisa nulis ulang Home Sweet Loan, adakah yang pengen lu ubah? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Nggak. Sebenarnya gue udah Nggak, lupa udah aja. sempurna ceritanya. Bukan. Gue tuh kalau udah nulis novel keluar, udah diterbitin, gue langsung lupa isinya apa. Oke. Kemarin juga diwawancarain orang, novelnya kan ada gini-gini ya. Emang ada ya? Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya gue
bisa mengubah sesuatu sih, gue pastinya gini, gue pengen tuh lebih kaya dalam mendeskripsikan sesuatu, yang mana itu memang belum menjadi strength gue di semua novel gue. Sangat introspektif dan rendah hati ya. Dukung ya teman-teman ya, teman saya ini baca buku-bukunya. Momen paling berkesan dari pengalaman lo dengan Home Sweet Loan sebagai film? Ketika filmnya jadi gitu kan, gue nonton yang versi rough cut. Jadi dubbingnya belum lengkap, potongannya masih kayak gitu, tiba-tiba layar hitam gitu. Itu aja tuh menurut gue tuh udah powerful. Jadi gue nangis bukan karena filmnya, gue nangis karena ya ampun si Christian dan Sabrina dan Widya gitu ya. Widya tuh yang penulis skenarionya, dan seluruh cast di situ itu kayak bagus banget. Si Christian ini bisa menjaga cerita gue, menerjemahkannya. Sabrina juga dari kacamata dia ternyata bagus banget gitu. Dan gue kan tipikalnya kan selalu ditanya ya, kalau diproduksi nih film, pernah punya muse siapa nggak sih tokoh ini, artis siapa yang pernah ngebayangin siapa pas dibikinnya. Kebetulan semua novel gue nggak pernah punya kayak gitu. Gue completely nyiptain karakter itu memang untuk ceritanya gitu loh. Semua fisik dia yang gue gambarin, tingginya apanya, semua itu akan ada kenapanya di novel itu. Jadi gue nggak pernah punya bayangan tuh seseorang. Nah sehingga ketika itu diisi sama Yunita Siregar, Vita Anggriani, Derby Romero, terus Risti Tagor, terus even bapak ibu Aryo Wahab, Ayushita gitu, sampai anak-anaknya, itu gue ngerasa wah jago banget nih casting directornya. Terus Sabrina, Chris juga memandang itu kayak ngeluarin dari buku. Jadi kayak gue yang malah ngerasa oh ini toh orang-orang yang gue gambarkan. Akhirnya ternyata bisa ketemu gitu. Iya ternyata mereka keluar manusianya ini toh gitu, yang di film. Jadi gue lebih nangisnya karena itu, bukan karena ceritanya sih. Oke. Jadi makin penasaran mau nonton. Kalau mau nonton bisa nonton di mana aja ya? Nonton di bioskop. Buruan guys, buruan banget. Ada project lain nggak yang kita harus tunggu-tunggu dari seorang Almira Bestari? Sebenarnya film Resign sih, karena itu yang sesuai dari buku gue juga yang paling laku gitu ya. Tapi memang developmentnya tuh lebih lama gitu, karena gue juga belajar kan, gue nulis novel tuh belajar gitu. Di Home Sweet Loan gue tuh udah ngerti cara nulis skenario, gue udah ngerti cara bercerita, terus gue akhirnya jadi belajar lagi segala macam. Jadi mungkin konfliknya tuh lebih lengkap, secara struktur untuk film tuh lebih lengkap. Pas di Resign itu memang kecintaan aja kan, jadi mungkin ada elemen-elemen tuh yang masih terus dicoba untuk dicari gitu. Jadi belum selesai filmnya. Oke, mohon doanya supaya bisa cepat selesai. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum nonton seperti saya, setelah rekaman ini saya langsung nonton. Nonton Home Sweet Loan di bioskop-bioskop terdekat. Itu tadi Almira Bestari. Ada pesan-pesan terakhir atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat penonton? Nggak, nonton aja, sebanyak-banyaknya nonton Home Sweet Loan, supaya menurut gue juga gini sih, ini kan memberikan angin segar juga di industri perfilman gitu. Di saat sampai ada tuh hari Kamis kemarin tuh semua film horor kecuali Home Sweet Loan. Jadi ada yang bilang, ada yang nge-potret gitu di screen cap, ini jurik semua kecuali Home Sweet Loan gitu kan. Nah menurut gue ya semoga kedepannya semakin banyak film yang kayak gini. Amin. Terus juga kan kalau gue selalu bikin karakter tuh di atas umur 27, terus sama-sama di atas 30-an. Semoga juga semakin banyak karakter utamanya tuh yang mateng gitu. Karena kan kalau misalnya ABG kuliahan itu kan udah banyak. Dan menurut gue apa ya, kalau gue jujur gini, banyak aktor yang menurut gue akhirnya juga jadi nggak kebagian banyak peran ketika mereka udah menua. Padahal menurut gue semakin orang tua dia juga punya lebih banyak view segala macam, actingnya juga makin lebih bagus. Kalau di Hollywood kan ya tiba-tiba ada jadi bapak yang anaknya diculik lah, ngerti nggak lo, kayak selalu bisa jadi peran utama walaupun lu tuh udah mau kakek-kakek gitu, mau nenek-nenek gitu. Ada yang baru nenek-nenek masih jadi perampok gitu. Jadi menurut gue kayak mari semoga kita memperkaya Iya. karakter ya.
Meraih karakter. di dunia cerita Indonesia. Oke, guys, thank you so much for watching. Itu tadi Almira Bestari dari podcast Samuel dan Claudia. Filmnya Home Sweet Loan sedang tayang di bioskop-bioskop. Segera nonton, support terus perfilman Indonesia. Thank you guys so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye bye.